Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumta Fitriani dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 5 IAIN Ponorogo. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang sudah pernah dibahas beberapa waktu yang lalu dalam mata kuliah Kapital Selekta Konseling, yaitu tentang keep fighting. Nah, sebelum itu coba kita kilas balik kepada beberapa waktu yang lalu. Mungkin sempat terbesit di pikiran kita, kok berat sekali ya, rasanya aku ingin menyerah saja, aku sudah tidak kuat. Mungkin sempat terbesit kalimat-kalimat seperti itu dalam pikiran kita. Nah, dari hal tersebut itu biasanya akan semakin bertambah buruk ketika muncul cemoohan, kritik, hal-hal yang tidak bersifat empati dan simpati lainnya dari orang lain. Hal tersebut memicu pemikiran-pemikiran buruk atau pemikiran-pemikiran negatif seseorang semakin menjadi-jadi, semakin bertambah buruk, semakin down, semakin tertekan, dan lain sebagainya. Nah, dari satu kata yang diucapkan orang lain itu bisa saja menyakiti orang lain pula. Jadi misalkan, saya mengungkapkan suatu hal yang mana di situ terdapat 10 orang. 9 orang lainnya merasa baik-baik saja, tapi 1 orang di sana merasa terluka. Jadi, tidak semua kata yang kita anggap baik atau dianggap baik oleh orang lain berdampak baik pula kepada salah satu orang yang ada di situ. Jadi, hati-hati dengan kata-kata. Nah, daripada mengucapkan kata-kata yang bersifat kritik, cemooh, atau hal-hal yang tidak bersifat empati dan simpati lainnya, alangkah baiknya hal tersebut kita arahkan kepada hal yang positif. Misalnya dengan apresiasi. Contoh, dalam diri seseorang terdapat 10 macam kebaikan dan keburukan. Nah, di situ terdapat 9 keburukan dan 1 kebaikan saja. Dari hal tersebut, daripada kita mengomentari keburukan-keburukannya, alangkah baiknya kita apresiasi 1 kebaikan tersebut. Jadi misalkan kebaikannya dia menolong orang lain dengan senyuman dan membantunya dengan ikhlas. Kita apresiasi, kita berikan semangat untuk terus melakukan hal tersebut. Dari situ, seseorang akan berpikir, kebaikan saya diapresiasi, kebaikan saya didukung, kebaikan saya disupport. Secara tidak langsung, hal tersebut akan memicu keburukan-keburukan lainnya untuk mengarah ke yang lebih baik, karena dia mendapatkan support. Nah, pertanyaannya, misalkan terdapat hal-hal negatif dan hal-hal yang positif yang selalu muncul secara bersamaan. Bagaimana menyikapinya? Hal tersebut kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi, misalkan seseorang itu mendapat kritikan, jadikan kritikan itu sebagai motivasi, sebagai pendorong. Misalkan dikritik, kok kamu tidak pintar ini? Saya dikatakan seperti ini, berarti saya harus menjadi lebih baik dan saya harus belajar dengan giat. Misalkan seperti itu. Nah, untuk apresiasinya, tidak apa-apa, kamu tidak pintar ini. Setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kamu pasti bisa di hal lain. Nah, dari hal tersebut, untuk kritikan bisa kita jadikan semangat untuk terus belajar, dan untuk apresiasi bisa kita jadikan untuk hal yang tidak membuat kita jatuh. Jadi keduanya sama-sama mendorong ke arah yang lebih baik. Ingat kata pepatah, motivator terbaik adalah diri sendiri. Pintar-pintar kita memotivasi diri sendiri dan tetap semangat. Keep fighting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.